Halo, WhatsApp guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kita kali ini saya akan menceritakan pengalaman teman seperjuangan kita TKI Korea yang deportasi karena menemukan dompet di Korea. Loh, menemukan dompet kok bisa dideportasi? Ya wes, daripada penasaran, langsung simak saja cerita ini ya. Yuk, cus! Oke guys, langsung saja nggak panjang lebar yo. Jadi di cerita ini bukan cerita, emang bener pengalaman yang mungkin patut untuk disimak khususnya buat teman-teman yang baru datang di Korea. Termasuk juga dalam masa penyesuaian ya atau adaptasi budaya Korea, termasuk juga hukum-hukum di sini sih. Ini sekedar sharing, nggak ada niat untuk menggurui, tapi ini sangat bermanfaat. Jangan sampai terjadi pada teman-teman yang lainnya yang baru datang khususnya yang nggak ngerti. Jangan sampai dideportasi hanya karena menemukan dompet. Bagaimana ceritanya kok iso yo? Yo wes, ini cerita bermula saat tahun kisaran 2018. Ini terjadi di daerah provinsi Gyeonggi-do yang nggak tak sebutin kotanya. Pokoknya provinsi Gyeonggi-do itu daerah atas ya. Kalau Daegu sini kan daerah bawah. Jadi ini satu orang temanku yang mempunyai teman. Jadinya ini temennya temanku ini yang dideportasi yo. Ini dia adalah orang Jawa, sama-sama Jawa ya. Pokoknya Jawa, ambo Jawa Tengah, ambo Jawa Barat, Jawa Timur. Ini cerita bermula ketika ini kan temennya temanku ini satu kamar sama orang yang dideportasi ini. Ini kejadian bermula saat ini mereka berdua terus sama temen-temennya yang lain satu pabrik, tentunya karena banyak orang Indonesia di pabrik situ yo. Kalau Sabtu Minggu gitu kan biasanya keluar untuk belanja, untuk sekedar main dolan lah. Ini pas mau main ke Ansan ceritanya. Untuk main ke Ansan kan dari pabriknya menuju ke Ansan itu ke halte dulu dong pastinya. Untuk menuju ke halte itu jalan kaki, dan jalan kaki itu menemui kawasan, melewati kok menemui melewati kawasan perumahan-perumahan kayak one room, terus kayak kawasan pabrik juga. Nah, ini pas melewati kawasan one room itu si temennya temenku ini, tak sebut saja Parjo yo. Daripada apa maksudnya bingung aku nyebut ini si Parjo nemu dompet. Dompet ini di pinggir jalan, kelihatan udah dari jauh ini sama temanku sebut saja Karmen yo. Men Karmen kayak dek kono ono dompet koyo yo. Iya koyo dompet iki. Ya udah sama si Parjo ini dilihat, oh iya dompet ini dompetnya siapa ngono. Di situ bener-bener nggak ada orang sama sekali yo. Jadi si Karmen mau ngambil pun nggak diambil karena yang kendel si Parjo ini emang orangnya suka agak bercanda gitu, selengean lah ibaratnya. Ibu sini diambil aja sih, nggak ada orangnya, coba nanti dikasih orangnya kita lihat ada KTP ini nggak lah. Diambillah dompet yang di pinggir jalan itu, langsung dibuka, dan di situ ternyata nggak ada KTP-nya, cuma ada ATM, kartu kredit, sama ada beberapa lembar uang cash. Karena emang di Korea itu jarang yang memiliki uang cash ya, FYI. Karena kebanyakan itu orang-orang pada belanja itu pakai kartu, jarang yang narik uang. Itu ada uang cashnya, kalau tidak salah itu sekitar 30 ribuan. Lah otomatis ini bingung dong, dompet ini mau dikasih ke siapa? Yora, karena nggak ada KTP-nya. Dibawalah itu sama si Parjo dompetnya. Terus ya namanya nemu dompet kalau di Indonesia kan ada KTP-nya aja langsung diambil duitnya terus dibuang, biasanya gitu aman kan. Di Indonesia belanja pakai kartu pun jarang kayak yo masih yo. Kalau di sini kan bahkan bisa belanja pakai kartu tanpa tanda tangan yang autentik, itu cuma gambar lop-lop gitu aja, itu udah sah buat digesek, dipotong di tempat belanja. Mau beli HP, beli segala macam itu kan bisa. Yo wes, dibawa sama si Parjo. Ya mungkin nggak ada niat sebenarnya, cuman karena ada kesempatan dari si Parjo, terus mungkin ada bisikan dari kuping kiri ya, bisikan setan pastinya. Ini si Parjo itu, ini apa, kartu yang dibawa ini setelah pulang itu sampai di
asrama itu kepikiran, ini bagaimana kalau buat traktir teman-teman ya dicoba. Dan bener ini ditraktir teman-temannya semua, bahkan sampai mandornya orang Korea pun ikutan ditraktir pakai ATM yang punya siapa nggak tahu ini. Ditraktir lah itu. Yo wes, setelah ditraktir terus dipakai buat belanja juga, digesek di Asiamat. Lah masih ada juga. Setelah itu ini kepikiran dong, saldonya ini kayaknya banyak ya ora. Dan punya punya kepikiran untuk iseng loh, datang ke counter. Jadi di counter dia beli sebuah HP, entah mereknya apa, pokoknya HP branded lah yang harganya kisaran 1 juta lebih ya. Karena dipikir ini aman, karena nggak ada KTP-nya, mau dikasih siapa juga nggak tahu, terus dipikir buat belanja pun aman, maka dibuat beli HP. Tapi setelah dibeli HP ini, tiba-tiba esokan harinya setelah beli HP beberapa hari dia nemuin kartu itu, tiba-tiba ada petugas kepolisian yang jemput. Loh, kok bisa? Yo bisa, karena apa? Kenapa kok kalau misal nemuin dompet dibuat belanja itu ada polisi datang ya? Karena digesek di mana kan itu ada track recordnya loh, maksudnya ini dibuat gesek di mana gitu. Ya udah langsung saja kan dilacak sama polisi tuh. Misal ada SMS bankingnya yo, digesek itu kan pasti ada ketahuan. Ini dipotong di mana? Misal GS daerah mana yo? GS ini nama mate. Apa di Eleven misal Songso sini apa Daegu. Ya udah dilacak, dibuat belanja di situ sama polisi, dilacak. Terus cek CCTV orang ini kemana, langsung udah ketahuan, bisa dijemput di asrama. Penting banget untuk teman-teman kita untuk lebih berhati-hati kalau misal menemukan dompet itu harus bagaimana yo. Ini tips dariku, tips pribadi ya, menurut asumsiku pribadi. Kalau misal nemu dompet, kalau nggak mau resiko ya udah dibiarin aja, mending udahlah biarin. Kalau misal mau nolong orang, kasihan orang yang nyari, itu bisa kita lihat KTP-nya. Kalau ada KTP-nya kita kasih aja. Karena prinsipnya begini, kalau misal kita nemu biasanya itu akan kehilangan. Saya begitu sih. Mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan kehilangan karena menemukan duit 1.000 bisa kehilangan 10.000 bahkan 100.000. Tolong komentar yang pernah ngalami begitu. Kalau saya sih dari dulu kalau nemu tak usahain, tak cariin pemiliknya. Kalau enggak ya tak biarin mending. Yowes, kalau misal nggak ada KTP-nya, apa yang harus dilakukan? Harusnya ini dompetnya ini diserahin ke kantor kepolisian terdekat. Kalau misal di deket situ ada kantor polisi, kalau misal nggak ada kantor polisi apa di stasiun gitu, itu bisa dikasih di kantor informasi itu, atau mungkin bisa juga dikasih ke petugas kayak 7-Eleven apa Emat apa di GS gitu. Itu kita kasih saja nggak apa-apa. Ya wes, insya Allah kalau dikasih petugas begitu, di sini tetap dikembaliin ke pemiliknya. Nggak mungkin dipakai karena di sini itu udah bener-bener orang-orang itu emang nggak punya Tuhan yo, nggak punya agama, tapi orang sini lebih takut ke hukum gitu sih. Yo mungkin sebuah pelajaran. Jadi jangan mengambil hak orang lain yo dari sini yo. Ya wes guys, mungkin sekedar segini dulu ini ya. Terus kalau misal kita kehilangan dompet, kita harus bagaimana yo? Ini nanti tak bahas di video berikutnya. Ya wes, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan kalian share sebanyak-banyak ke media sosialmu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya semangat untuk membuat kontennya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.